Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Dari operasi mode senyap ini, penyidik mengamankan belasan orang dan 13 unit kendaraan roda 4 dan sejumlah motor gede Ducati. Baru sepekan melakukan operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Rabu malam hingga Kamis dini hari kembali melakukan OTT di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mendapatkan gambar eksklusif pemirsa saat tim penyidik tiba di gedung KPK. Wakil Ketua KPK Fitroh Rahcayanto membenarkan jika dari OTT penyidik mengamankan 13 mobil dan 1 moge Ducati. Dari operasi mode senyap ini penyidik mengamankan belasan orang dan 16 unit kendaraan roda 4 dan sejumlah motor gede. Berdasarkan penelusuran tim Metro TV dari belasan orang yang diamankan, salah satu diantaranya diduga Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Direktur Bina Kelembagaan Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, Kemenaker, Heri Susanto. Kami memperoleh informasi Wamenaker Noel sendiri diamankan di rumah dinasnya di kawasan Pancoran. Usai 5 orang sebelumnya diamankan penyidik. Kasus ini diduga terkait korupsi atau kasus dugaan korupsi PJK3 alias Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja. Adapun 13 unit kendaraan roda 4 dan 1 moge Ducati kini terparkir di basement gedung KPK. Sampai berita ini diturunkan, pemirsa, para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif 1 kali 24 jam guna menentukan status mereka sebagai saksi atau tersangka. Kabar mengenai tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu di proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Secara kinerjanya sejauh ini, Bang Noel di Kemenaker gimana kalau dari pantauan Presiden? Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri
cukup masuk kategori cukup memuaskan karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Terutama kemarin salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Seritek. Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kan terlepas ini kan masih proses hukum berjalan, masih ya. Proses OTT itu. Ya. Dan sejauh ini konfirmasi dari KPK ini kan dugaannya pemerasan dalam proses Revisi 3. Ya. Reminder apa, mungkin penegasan saja nih Mas, reminder apa yang perlu yang disampaikan Presiden kepada seluruh jajaran Menteri, Wakil Menteri agar yang menghindari hal-hal semacam inilah, jangan sampai terjebak. Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi gitu, yang kemudian itu tentunya harus dimulai para pejabat pemerintahan gitu. Nah, berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya, selain dalam hal menyampaikan statement-statement yang tidak membuat gaduh di masyarakat. Jadi dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari warning kepada kita semua. Mas, tapi dengan kejadian ini apakah ada evaluasi khusus untuk para anggota kabinet gitu Mas, mengingat pemberantasan korupsi itu kan salah satu perhatian. Dengan kejadian ini barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet. Ini kan sekali lagi ini kan membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori kalau penyakit ini. Belum, kan kita tunggu dulu tadi 1x24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, belum tentu, tunggu dulu. Itu sampai tersangka atau inkrah, Mas? Hah? Kan begini, ya bisa jadi kan seperti itu kan, tidak kemudian langsung otomatis ketika wakil ya, kecuali menteri. Nah, kalaupun menteri juga mekanisme itu kan tidak kemudian selalu otomatis langsung hari itu juga dilakukan pergantian, kan bisa misalnya penjabat sementara atau mungkin penugasan khusus dan mungkin ad interim atau mekanismenya ada. Jadi pertanyaan jangan langsung kemudian diganti, nanti kita lihat ininya. Bapak urgensinya. Apa segera akan mengumpulkan para pejabat atau menterinya juga Pak karena habis kejadian ini Pak? Enggak lah, enggak, masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil, enggak begitu. Tanggapan pertamanya gimana Pak? Tanggapan Lah tadi kan sudah disampaikan. Bukan terkejut apa gimana Pak?
tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ya menyayangkan, gitu loh. Menyayangkan di tengah sudah. Lagi terima kasih atas bantuan teman-teman semua, masyarakat, pengisi acara, semua yang Pak Seskap menyampaikan kemarin yang berjalan tertib, teman-teman media luar biasa, dan sekaligus kami mohon maaf kalau masih ada yang kurang atau ada sesuatu yang perlu banyak diperbaiki. Oke, terima kasih. Merdeka. Nah, itu. Hah? Sedang dipesan lagi, tenang. Karena memang kebetulan nggak ada. Oke, ya, makasih ya. Makasih banyak, Pak. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Di Bogor. Terima kasih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.